Puji Tuhan, pada saat pagi siang hari ini kita masih terus diberikan kepercayaan dari Tuhan untuk tetap berjuang sampai titik darah penghabisan mengasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Roma pasal 2 ayat yang keempat. Haleluya. Roma 2 ayat yang keempat. Kalau sudah mendapat, kita akan baca bersama-sama satu ayat saja. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud keperluan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Haleluya. Hampir seluruh Alkitab ini senantiasa membicarakan tentang pertobatan, karena memang itulah yang paling penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau Kristen tanpa pertobatan itu sama saja tidak ada artinya. Oleh karena itu, saat pagi siang hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan menganggap sepi. Artinya, kalau kita sudah tahu menganggap sepi itu berarti menganggap sepele, menggampangkan, atau dengan kata lain dianggap tidak ada gunanya atau tidak berarti apa-apa. Seseorang yang menganggap sepi sesuatu hal berarti dia akan cuek atau masa bodoh di dalam menghadapinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Apalagi kalau kita melihat situasi pandemi ini, kita patut bersyukur kalau sudah mulai ada penurunan. Wisma Atlet sudah mulai kosong, ya. Kita harus tetap tingkatkan doa sampai benar-benar pandemi ini selesai. Tidak membayangi lagi kehidupan saudara dan saya. 1,5 tahun kurang lebih, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini membuktikan bahwa sebenarnya kemurahan Tuhan itu sangat besar sekali bagi saudara dan saya yang masih ada sampai saat ini di dalam keadaan sehat, di dalam keadaan tidak kekurangan sesuatu apa. Maka firman Tuhan mengatakan, maukah engkau masih menganggap sepi kekayaan kemurahan Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu ada hal-hal yang kita tidak mampu selesaikan sendiri. Itu yang harus menjadi catatan di dalam diri kita, sehingga kita akan terus merasa membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa pertanyaan ini muncul? Bahkan pertanyaan ini muncul dari dulu bahkan sampai sekarang. Kenapa pertanyaan ini mengatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabaran dan kelapangan hati Tuhan? Faktanya dari dulu sampai saat ini banyak orang yang masih mengabaikan hubungannya dengan Tuhan. Mereka masih menganggap sepi tentang keberadaan Tuhan, padahal mereka sudah melihat betapa manusia ini tidak dapat menyelesaikan persoalannya sendiri. Kalau manusia ini dapat menyelesaikan pandemi ini, saudaraku, tidak ada yang mati, tidak ada yang harus mengeluarkan air mata karena kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Tidak perlu ekonomi hancur, tetapi karena memang ada
saudara dan saya atasi, maka kita perlu Tuhan. Maukah engkau masih menganggap sepi kekayaan kemurahan Tuhan? Pertanyaan ini muncul bukan hanya ketika zaman rasul-rasul, tetapi juga saat ini. Setelah kita melewati hari-hari yang kita lalui begitu genting, begitu mengerikan, begitu menakutkan, begitu menegangkan, adakah kita masih menganggap sepi kemurahan Tuhan? Sedangkan saudara dan saya masih tegak berdiri. Kesehatan, kekuatan untuk dapat mengerjakan setiap aktivitas kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang menganggap sepi keberadaan Tuhan itu karena merasa dirinya adalah orang yang hebat, padahal kita ini manusia yang paling lemah. Hanya dengan virus yang kecil saja kita tidak mampu mengatasinya. Virus itu kan gak kelihatan dengan mata kita. Kita tidak mampu mengatasinya. Berarti itu menunjukkan bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, yang tidak mempunyai kekuatan supranatural. Kekuatan kita, kalau kita masih ada saat ini, itu adalah bersumber daripada Tuhan dan anugerah Tuhan. Karena banyak yang tidak mampu melewati pandemi ini. Banyak. Bukan hanya 1.000-2.000, sudah jutaan manusia di seluruh dunia ini dalam waktu yang sangat singkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanah pemakaman di satu daerah sudah sangat kritis, hampir tidak ada lagi karena terlalu banyaknya kematian. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekayaan kemurahan Tuhan yang masih diberikan kepada kita sampai hari ini, hargailah itu. Hargailah keberadaan Tuhan di dalam hidupmu. Karena tanpa Tuhan engkau bukan siapa-siapa. Tetapi mengapa masih banyak orang-orang yang sombong? Sampai saat ini masih banyak orang yang tidak peduli Tuhan. Mereka menganggap sepi tentang Tuhan. Tuhan itu seperti pajangan saja di rumahnya. Banyak kan? Rumah-rumah orang pasti dipajang foto Tuhan Yesus, ada salib, ya kan? Tidak salah. Tapi jangan hanya menjadi pajangan di dalam rumah kita dong. Tetapi seharusnya orang-orang yang di dalamnya juga ada Yesus di dalam pribadinya. Jangan hanya sekedar pajangan supaya kita dilihat kita ini orang beragama, orang yang punya Tuhan, tetapi ternyata kita tidak pernah bertuhan. Artinya hidup kita ini selalu menyakiti hati Tuhan. Tuhan mau, bukan hanya pajangan yang kita pajang di rumah kita gambar Yesus, tapi Tuhan mau Yesus ada di dalam setiap pribadimu. Di dalam setiap pribadi kita masing-masing ada Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidakkah kita sadar bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, seharusnya menjadi tempatnya Tuhan? Tetapi ternyata banyak tubuh-tubuh kita ini tidak kita pergunakan menjadi baitnya Tuhan, tapi justru menjadi penyakit, tempat yang menajiskan bagi Tuhan, sehingga Tuhan tidak mau tinggal di dalamnya. Bukankah firman Tuhan berkata hidup kita ini milik Tuhan? Buktinya kalau hidup kita ini milik Tuhan, Tuhan yang menentukan seberapa umur yang engkau akan lalui sepanjang hidupmu. Berarti hidup kita ini milik Tuhan, Dia yang menentukan. Keluarga kita, semua yang kita miliki di dalam kehidupan ini semuanya sumbernya daripada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memiliki seluruh isi bumi ini, termasuk apapun yang kita miliki dalam kehidupan ini. Itu bukan karena kekuatan atau gagah kita mencapainya, kita mempunyai sesuatu, itu bukan karena kekuatan kita. Kita lihat, Ulangan
Roma 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Haleluya. Kita sudah dengar ayatnya. Kekuatan Tuhanlah yang memberikan engkau mampu untuk memperoleh kekayaan. Jadi bukan kekuatanmu. Kalau Tuhan mencabut kekuatan itu, kita tidak akan mampu berbuat sesuatu apapun. Artinya kita harus menghargai apa yang dikerjakan dan dilakukan Tuhan di dalam hidup kita. Ingat, kita harus sadar bahwa kita ini dibentuk oleh Tuhan hanya dari segenggam debu tanah. Segenggam. Saya mau tanya kepada saudara, adakah artinya segenggam debu tanah ini untuk saudara? Kalau tanah itu sepenuh satu truk mungkin masih ada harganya. Tapi kalau tanah itu hanya segenggam di tangan saudara, ini ngotor-ngotorin tangan kita. Artinya sebenarnya saudara dan saya ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita hanya segenggam tanah. Kalau anak kita bermain tanah, pasti langsung buang, ya kan? Cuci tangan yang bersih. Kenapa hanya ngotorin tangan anak-anak kita? Artinya kita ini kalau tanpa Tuhan ini, kita ini sebenarnya hanya kotoran dan tidak ada gunanya, yang akan dicampakkan dan dibuang begitu saja. Tetapi ketika di tangan Tuhan segenggam tanah ini, maka terciptalah saudara dan saya yang berharga dan mulia di mata Tuhan. Oleh karena itu saudara dan saya harus menghargai betapa besar kemurahan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan, tidak ada yang perlu kita banggakan selain Tuhan yang kita sembah saat siang hari ini. Kalau kita menyadari bahwa kita ini dulunya bukan siapa-siapa, kita ini bukan siapa-siapa, tapi sekarang kita bisa menjadi siapa-siapa. Kalau dulunya kita ini tidak punya apa-apa, tapi kalau sekarang kita ini punya apa-apa, itu karena Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Mazmur 18 ayat 36. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Haleluya. Kemurahan Tuhan yang membuat kita menjadi besar, menjadi orang yang diperhitungkan, menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan. Artinya kemurahan Tuhan yang membuat kita menjadi orang-orang yang berharga, baik di mata dunia ini maupun di mata Tuhan. Jadi jangan pernah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa diberikan kepada saudara dan saya. Banyak orang yang tidak dapat melewati pandemi ini. Banyak orang yang hancur-hancuran ekonominya karena pandemi ini. Kalau saudara dan saya masih diberkati oleh Tuhan, masih dapat makan dengan kain mas, makan dengan kenyang, sehat, kuat mengerjakan aktivitas hidup kita, itu semua karena kemurahan Tuhan. Maka setan Allah berkata, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Tujuan Tuhan yang utama adalah membuat saudara dan saya bertobat.
Karena hanya dengan pertobatan saudara dan saya akan masuk di dalam kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi masih banyak orang yang tidak peduli kepada Tuhan. Padahal segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup saudara dan saya, itu tujuannya hanya bertobat kok. Hanya itu. Karena Tuhan ingin semua manusia yang ada di dunia ini kembali kepada visi misi Tuhan yang semula, yaitu kembali ke Eden, kembali ke Firdaus. Saudara tahu kemana memang orang percaya yang meninggal? Ketayangan? Bukan. Ketika dia meninggal, rohnya langsung dibawa oleh Tuhan masuk ke taman Firdaus. Ingat tak? Ketika ada penjahat di samping sebelah di mana Yesus disalibkan, dia katakan, karena dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bawalah aku ke tempat di mana engkau berada. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku ke Firdaus. Saudaraku, jadi kalau orang yang percaya mati, jangan takut, karena sudah ada tempat yang disediakan oleh Tuhan, yaitu Firdaus. Firdaus itu sebuah taman yang sangat luar biasa indah. Saudaraku, inilah yang harus kita perjuangkan mulai saat ini. Jadi jangan pernah menganggap sepi kemurahan Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Kalau kita menganggap sepi, jangan sampai kemurahan Tuhan itu diambil dari dalam hidup kita. Kita lihat di dalam kitab Zakaria 11 ayat 9 sampai dengan ke-10. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi menggembalakan kamu. Yang hendak mati biarlah mati, yang hendak lenyap biarlah lenyap. Dan yang masih tinggal itu biarlah masing-masing memakan daging temannya. Aku mengambil tongkatku kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Haleluya. Mengapa ini harus terjadi, saudaraku? Tuhan berkata, aku tidak mau lagi menggembalakan kamu. Karena apa? Karena Tuhan sudah capek melihat pelanggaran-pelanggaran dan pelanggaran yang dilakukan oleh manusia dan tidak mau berubah. Maka Tuhan mengatakan, aku tidak mau lagi menggembalakan kamu. Yang mati biarlah mati. Artinya Tuhan sudah membiarkan kebinasaan menjadi bagian orang-orang yang tidak mau berubah, yang tidak mau bertobat. Bahkan firman Tuhan berkata, aku mengambil tongkatku kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Perjanjiannya untuk memberkati seluruh bangsa. Kemurahan, tongkat kemurahan Tuhan dipatahkan. Karena Tuhan sudah terlalu sakit. Dia kecewa dengan ulah-ulah semua manusia yang tidak pernah mau mendengarkan suaranya, yang tidak pernah mau memperbaiki dirinya, memperbaiki kelakuannya. Dia anggap hidup hanya sekedar hidup hari ini. Padahal kita sudah tahu ada yang harus kita pertanggungjawabkan setelah kita hidup di dunia ini. Padahal sebenarnya Tuhan tidak menginginkan ada kebinasaan di antara satu pun manusia yang diciptakan. Tuhan mau sebenarnya kita ini semua diselamatkan. Kita lihat Yesaya 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu,
Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Haleluya. Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Tidak berkenan. Tapi sebenarnya Tuhan menginginkan bahwa setiap orang fasik itu bertobat, keluar dari kejahatan, keluar dari pelanggaranmu. Supaya apa? Supaya engkau hidup. Inilah sebenarnya tujuan Tuhan, memberikan kemurahan kepada saudara, memberikan kebaikan, memberkati hidup kita. Tujuannya hanya satu kok, menyelamatkan kita. Oleh karena itu pada saat siang hari ini, kalau kita bisa memperoleh hidup, bukan hanya hidup hari ini, tetapi hidup kekal juga, mengapa kita harus mati? Mengapa orang banyak mengambil sikap justru mengarah kepada kematian? Pada Tuhan memberikan kesempatan untuk kita memperoleh hidup dengan cara bertobat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berkata bertobatlah. Bertobatlah dari kelakuanmu yang jahat supaya kamu hidup. Kenapa dikatakan supaya kamu hidup? Apakah orang yang sudah bertobat itu tidak akan mati? Mati secara fisik, tetapi rohnya akan tetap hidup ketika dia menjadi orang yang bertobat. Tetapi kalau mereka bercokol di dalam dosa dan pelanggaran, siap-siaplah engkau masuk ke dalam Hades, yaitu sebelum neraka. Hades itu sudah neraka, tapi pra neraka. Kalau Firdaus itu nanti menuju ke surga. Karena itu semua nanti akan dihakimi terlebih dahulu di saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Baru semua akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perbuatannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih juga kita menganggap sepi. Di sini dikatakan kesabaran Tuhan, bukan hanya kemurahan. Banyak orang juga menganggap sepi kesabaran Tuhan. Luar biasa loh, Tuhan itu sangat sabar bagi saudara dan saya. Bukan kita sering mengecewakan, sering menyakiti hati Tuhan, tapi Dia terus memberikan kesempatan. Dia masih memberikan nafas kehidupan bagi saudara dan saya. Dia masih memberikan kesehatan, kekuatan untuk kita boleh berjuang di dalam hidup ini, di tengah-tengah pandemi ini yang banyak orang tidak dapat melewatinya. Kesabaran Tuhan itu untuk memberi kesempatan buat saudara dan saya untuk mengambil sikap. Dalam situasi pandemi ini, engkau tidak dapat mengatasi sendiri. Engkau dapat mengatasi yang hanya bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi ingat satu hal yang ingin saya sampaikan. Kesabaran Tuhan juga ada batasnya. Batasnya sampai akhir hidup kita. Oh, masih lama kok. Kan batasan kesabaran Tuhan sampai akhir hidup saya. Tahukah saudara berapa umur saudara? Tahukah kita seberapa panjang Tuhan anugerahkan kesempatan itu? Tapi gak ada yang tahu. Artinya setiap saat kita harus mengambil sikap untuk menggunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 15a. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Haleluya. Anggaplah bahwa kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan, bukan malah cuek. Bukannya masih masuk bodoh atau mungkin malah mengatakan tar dulu deh bertobatnya, tar dulu ah, masih happy saya. Kita harus mengambil sikap. Lihatlah pandemi ini, orang-orang yang menggunakan ventilator itu, saudara, itu sangat menyakitkan.
saya mendengarkan, saya membaca sebuah kesaksian orang yang menggunakan ventilator itu sangat sakit. Jadi bukan seperti oksigen hanya itu terus kita enggak, ada kayaknya dimasukin ke dalam, nggak tahulah kemana, tapi katanya sangat sakit. Bayangkan, hanya untuk menghirup nafas udara kehidupan ini yang gratis diberikan kepada saudara dan saya, dia menghirupnya sangat susah dan sangat sakit. Dan bukan tanpa bayaran loh. Walaupun semua gratis pasien COVID itu, tapi kan pemerintah yang bayar. Dan bayarannya sangat mahal. Ini yang harus menjadi catatan bagi saudara dan saya. Ketika engkau masih diberikan kesempatan, diberikan kesabaran, diberikan kesehatan, gunakan, hargailah. Hargailah apapun yang dikerjakan Tuhan dalam hidupmu, supaya engkau memperoleh setiap apa yang menjadi janji Tuhan. Kalau Tuhan kita itu sangat luar biasa, Dia sangat mengasihi kita. Jangan sia-siakan kesabaran Tuhan yang masih diberikan kepada kita untuk kita memperoleh kesempatan untuk dapat diselamatkan. Kenapa? Karena kan Tuhan Yesus sudah rela mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Jangan sia-siakan dong kematiannya. Jangan sia-siakan darahnya yang sudah tercurah itu. Banyak orang tidak peduli dengan darah Kristus yang sudah tercecer dari Yerusalem sampai Bukit Jordana. Bayangkan saja, setiap perjalanannya ada tetesan darahnya sampai di Bukit Jordana. Itu diperuntukkan untuk menyelamatkan kita. Kenapa kita tidak bisa menghargainya? Tuhan Yesus sudah menjadi jalan pendamaian antara saudara dengan Tuhan, dengan Allah Bapa kita yang selama ini rusak, ibarat jembatan atau jalan rusak hancur, sehingga memutuskan hubungan kita dengan Bapa kita di surga karena pelanggaran, karena dosa dari segala ketidaktaatan dalam hidup kita. Itu yang menghancurkan jembatan kita penghubung antara kita dengan Bapa kita. Maka Yesus mati menjadi jalan, membuat jalan baru, menghubungkan antara saudara dengan Bapa kita di surga. Dialah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus yang kita sembah saat siang hari ini. Yesus adalah jalan pendamaian bagi kita. Hargailah pengorbanannya. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai, menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Haleluya. Kesabaran Tuhan seringkali justru dibuat orang menggampangkan. Di masa kesabaran Tuhan, banyak orang justru bukannya berubah untuk bertobat, tapi justru semakin banyak yang melakukan dosa. Bukan Tuhan tidak sayang, bukan Tuhan tidak mengasihi. Pembiaran ini bukan karena tidak mengasihi, tetapi Tuhan sebenarnya sedang memberi kesempatan supaya manusia itu bertobat, supaya manusia itu datang kepada Tuhan. Tapi ternyata justru manusia semakin menjadi jatuh di dalam dosa. Kita lihat penghukuman Tuhan melalui air bah sudah dikerjakan. Bertobatkah manusia? Sudah dilakukan Sodom dan Gomora. Bertobatkah semua manusia? Bahkan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan 10
yang sakit kusta. Ya, kalau hari Minggu kemarin kan 10 orang sakit kusta kan. Sakit kusta itu kan dihindari orang juga, diisolasi juga kan. Dan itu penyakit yang sangat menjijikkan. Tapi Tuhan Yesus begitu mudahnya mentahirkannya atau menyembuhkan 10 orang kusta itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar, kenapa cuma 1 orang yang datang kembali memuliakan Tuhan? Di mana yang 9? Tuhan Yesus sangat mudah menyembuhkan saudara dan saya. Apapun menjadi penyakitmu, dia sanggup menyembuhkannya. Tetapi yang menjadi PR bagi kita, ketika engkau sudah disembuhkan, adakah engkau mau datang kepada Yesus? Adakah engkau mau mengasihi Yesus? Adakah engkau mau bertobat? Banyak orang hanya minta kesembuhan jasmani saja, tetapi setelah disembuhkan cuek lagi dia, gak butuh lagi dia Tuhan. Seharusnya ketika kita menerima kesembuhan di dalam hidup kita, kesembuhan itu bukan hanya sakit penyakit jasmani kita, kesembuhan juga bisa berlaku di dalam ekonomi kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kalau sudah Tuhan tunjukkan kuasa yang bekerja di dalam hidupmu, mengapa engkau tidak datang kepada Tuhan seperti 9 orang kusta itu langsung happy, tinggalkan, gak peduli lagi kepada Tuhan. Dia butuh Tuhan ketika dia sakit. Jangan ketika engkau sakit butuh Tuhan, ketika sehat pun engkau harus butuh Tuhan. Karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. 10 orang kusta itu, 1 orang yang kembali datang memuliakan Yesus, yang 9 gak peduli lagi. Inilah yang sering ditangisi oleh Tuhan. Begitu banyak yang sudah dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan memberkati kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan melakukan segala apa yang menjadi kerinduan dan pengharapan kita. Tapi justru seringkali kita melupakan Tuhan. Karena apa? Sudah kita dapatkan apa yang kita inginkan. Saudara yang dikasih Tuhan, pada keinginan Tuhan seharusnya gak sampai di situ. Kalau engkau sudah merasa pemeliharaan Tuhan, merasakan berkat Tuhan, merasakan kasih Tuhan, seharusnya engkau terus setia datang kepada Tuhan. Jangan seperti yang 9 orang sakit kusta itu. Dia pergi begitu saja. Dia lupa bahwa selama ini dia diisolasi, tidak boleh bergaul dengan yang lain karena penyakitnya. Tetapi ketika sudah sembuh, dia lupa kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan jalan pendamaian itu, yaitu Yesus Kristus melalui darahnya yang mengalir buat saudara dan saya, maka Tuhan mulai juga memberitakan, Allah mulai memberitakan kepada semua manusia harus bertobat, harus, bayangkan saya. Supaya apa? Karena ada hari waktu di mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia. Kisah 17 ayat 30 dan 31. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia datang, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Amin. Haleluya. Tuhan
sudah menentukan hari di mana Ia yang sudah dibangkitkan itu akan menghakimi dunia ini. Maka Tuhan berkata, memberitakan bahwa semua orang harus bertobat, harus, tidak ada kata apapun, harus, suatu keharusan. Karena apa? Karena ada saatnya, ada waktunya, bahwa Yesus akan berdiri sebagai hakim yang adil, menuntut pertanggungjawaban saudara dan saya selama kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu jangan abaikan kesempatan karena kesabaran Tuhan yang masih diberikan bagi saudara dan saya. Boleh ambil sikap. Jangan menganggap sepi kelapangan hati Tuhan. Oh, Tuhan itu kan baik. Tuhan itu kan penuh kasih. Kalau saya berdosa hari ini, Tuhan kan kalau saya berdoa minta ampun kan diampuni. Karena Tuhan begitu mempunyai kelapangan hati ini sering dijadikan dalih bagi orang-orang Kristen. Saya kan masih manusia biasa. Saya kan bukan orang yang sempurna. Maka saya ya biasalah kalau berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang tidak ada yang sempurna manusia. Yang sempurna hanya Tuhan yang kita semua. Tetapi saudara dan saya tidak boleh ini menjadi dalih untuk berbuat dosa. Saudara harus setiap hari harus koreksi diri, setiap hari harus memperbaiki diri. Jadi jangan coba-coba kalau sudah tahu itu dosa engkau melakukannya, berarti engkau sudah mencobai Tuhan. Banyak ini menjadi dalih, sehingga menganggap dosa itu biasa. Karena dianggap apa? Oh, Tuhan itu kan baik, Tuhan itu penuh kasih. Kalau saya sudah minta ampun pasti diampuni. Oh, benar diampuni. Tapi sampai kapan kan? Sebentar, sampai kapan engkau melakukan itu? Maaf, firman Tuhan berkata, jangan seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Masa setiap berdosa minta ampun, berdosa lagi minta ampun? Janganlah kita menjadi orang yang seperti itu. Kalau kita sudah tahu bahwa itu pelanggaran dan kesalahan, mari kita kendalikan diri. Sekalipun kau bukan manusia yang sempurna, paling tidak engkau harus mempertahankan, mengarah kepada kesempurnaan di dalam Tuhan, supaya engkau layak menerima apa yang menjadi janji Tuhan. Jangan abaikan, jangan menganggap sepi kemurahan Tuhan, jangan menganggap enteng kesabaran Tuhan, jangan meremehkan kelapangan hati Tuhan sehingga membuat menjadi satu dalih bagimu untuk tetap hidup di dalam dosa. Karena ada batasannya, ada waktunya. Kalau lonceng sudah berbunyi, saudara dan saya tidak akan dapat mengelak lagi. Bersyukur kalau engkau sudah bertobat. Tapi ketika lonceng itu berbunyi dan engkau belum bertobat, apakah yang akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Tidak ada lagi gunanya. Karena ketika masih hiduplah Tuhan memperhitungkan itu semua. Ketika kita mati, yang kita bawa adalah iman. Bukan hanya iman saja kepada Yesus Kristus, tetapi disertai dengan perbuatan kita di dalam hidup kita. Oleh karena itu berhati-hati. Jangan pernah menganggap sepi kekayaan kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan, dan kelapangan hati Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Karena semuanya itu dilakukan oleh Tuhan untuk kepentingan satu, yaitu supaya kita bertobat. Dan tujuan pertobatan itu tentunya mengarah kepada keselamatan
saya. Amin. Haleluya.